Reverend David Yonggi Cho. Saat ditanya, apakah rahasia keberhasilan? Apakah yang membuat kuat? Bagaimana Korea terjadi revival yang besar sampai hari ini? Tolong beritahu rahasianya. Dijawab, ada 3. Yang pertama, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik penting dan menarik. Pastor Andi Simon bongkar 3 rahasia sukses pelayanan Reverend David Yonggi Cho sehingga Korea terjadi revival sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa ulasan dan catatan penting berkaitan dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. saat ini Pastor Andy sebagai hamba Tuhan dari kota Balikpapan mengucapkan rest in paradise, rest in peace bagi seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan pulang ke surga karena tugasnya sudah selesai dalam usia 85 tahun. Almarhum adalah Reverend David Yonggi Cho. Di dalam pelayanan hamba Tuhan ini, saudara-saudara, di dalam prestasi iman, keberhasilan, dan berkat-berkat rohani yang Tuhan percayakan kepada Reverend David Yonggi Cho. Saat ditanya, apakah rahasia keberhasilan? Apakah yang membuat kuat? Bagaimana Korea terjadi revival yang besar sampai hari ini? Tolong beritahu rahasianya. Dijawab, ada 3. Yang pertama, yaitu doa. Yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah doa. Puji syukur Bapak Ibu. Doa itu besar kuasanya. Orang yang berdoa adalah orang yang bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Orang yang berdoa, orang yang bisa mengaplikasikan iman surgawi di tengah dunia ini, bahkan di negeri di mana dia hidup. Orang yang berdoa dapat berjalan dalam kehidupan adikodrati. Mari menjadi hamba Tuhan atau orang percaya yang hidup di dalam doa. Saya belajar, meski belum sempurna dan jauh dari sempurna, tapi saya mau memberikan hatiku, waktuku, rohku, sedapat-dapatnya. Jikalau boleh, Tuhan tolong berdoa sehari 24 jam. Berdoa bukan sebuah kegiatan rutin yang lama-kelamaan membosankan. Berdoa adalah sebuah kehidupan. Bak seumpama jantung berdetak, nafas berhembus, darah
mengalir. Seperti itulah kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu semestinya di dalam doa. Ketika manusia rohani berhenti berdoa, sebetulnya rohaninya sudah mati. Dia hanya hidup secara kedagingan dan hidup hanya jasmania saja. Tetapi ketika kehidupan Bapak Ibu sekalian be the Spirit, maka tidak mungkin dan tidak bisa kita lepas dari kehidupan doa. Dalam kesempatan ini Pastor Andy kembali mengajak setiap rekan hamba Tuhan banyak berdoa, supaya lewat doa itu menghasilkan kehidupan rohani dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan kehidupan doa pelayanan Bapak Ibu pasti senangkan hati Tuhan Yesus. Kita seringkali berkata, biar hati, daging, tubuh ini rusak, yang penting rohku tetap menyala-nyala. Namun kenyataannya sampai hari ini saya melihat, khususnya di pelayanan medsos ya, dan juga pelayanan antar organisasi, masih mempertajam perbedaan dogma. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, keluarga yang ditinggalkan, Reverend David Yonggi-Cho bersama seluruh kerabat dan jemaat dan orang-orang terkasih, kekuatan surga menyertai mereka. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan beberapa hal penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, yang membongkar sekaligus memberitahukan kepada kita tentang rahasia keberhasilan pelayanan dari Reverend David Yonggi-Cho sebagai salah seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa, bahkan merupakan sosok penggerak gerakan Pentakosta yang diperhitungkan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa hambanya terkasih Reverend David Yonggi-Cho telah berpulang ke rumah Bapa di sorga atau telah meninggal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dengan usia 85 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Reverend David Yonggi-Cho adalah salah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan mujizat, kuasa, karya, dan perbuatan Tuhan yang besar di dalam pelayanannya. Reverend David Yonggi-Cho ini juga merupakan seorang gembala di sebuah gereja besar di Korea Selatan. Ratusan ribu jiwa yang dilayani. Bahkan sampai ada yang memperkirakan ada sampai 1 juta, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa sekali. Ternyata keberhasilan yang diraih oleh Reverend David Yonggi-Cho bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Bukanlah sesuatu yang sukar dan sulit dimengerti dan dipahami. Bukanlah sesuatu yang sebenarnya susah untuk dilakukan atau dikerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah seorang hamba Tuhan yang membuat satu gerakan pelipat gandaan jemaat
dengan dibentuknya kelompok-kelompok sel. Ini luar biasa sekali. Banyak gereja-gereja di dunia ini terinspirasi melalui cara efektif, efisien, optimal, maksimal dari pelayanan hambanya semasa hidup, yaitu Reverend David Yonggi Cho. Saya sendiri ketika masih sekolah Alkitab di Surabaya, di salah satu lapangan sepak bola yang begitu luas di Surabaya, beliau memimpin KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Pada saat itu terjadi banyak mujizat. Waktu itu lapangan sepak bola di Surabaya dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang begitu banyak. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hambanya terkasih semasa hidupnya sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Dan beliau punya relasi yang khusus, istimewa dengan almarhum Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA. Bahkan salah seorang hamba Tuhan yang menjadi contoh dan panutan bagi Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA semasa hidupnya adalah Reverend David Yonggi Cho. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu prinsip kehidupan yang dimiliki oleh Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA semasa hidupnya tidak lepas daripada rahasia keberhasilan pelayanan Reverend David Yonggi Cho ini. Kalau tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan, menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, ternyata 3 rahasia keberhasilan dari Reverend David Yonggi Cho. Yang pertama, berdoa. Kedua, berdoa. Ketiga, berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa merupakan sesuatu yang hidup dalam kehidupan hambanya Reverend David Yonggi Cho semasa hidupnya. Saya pernah membaca buku beliau, di sana ditegaskan bagaimana seorang presiden Korea Selatan datang mengunjungi dia ke rumahnya. Seorang presiden nomor 1 di negara itu datang mengunjungi beliau ke rumahnya. Tapi karena waktu itu adalah saat-saat atau jam-jam berdoanya Reverend David Yonggi Cho, maka presiden dan juga ajudannya, orang-orang yang bersama dengan dia, menunggu sampai selesai dulu berdoa. Baru hambanya Reverend David Yonggi Cho bisa menemui sang presiden, atau presiden bisa bertemu dengan Reverend David Yonggi Cho. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki pengertian pemahaman. Memang kita patut memberikan hormat yang tinggi kepada para pemimpin kita. Tapi beliau berkata, dia sedang bertemu, berhubungan, berkomunikasi, bersekutu, berdoa kepada Raja segala raja, pencipta alam semesta. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengusik atau mengganggu, menghalangi, merintangi doa-doanya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa tadi saya kaitkan dengan hambanya Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA di masa hidupnya? Karena saya pernah menyaksikan, mendengarkan langsung dari salah satu kutipan khotbah dari Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Berarti dari ungkapan ini jelas terlihat beliau meneladani, mencontoh kehidupan dari seorang hambanya terkasih di masa hidupnya, yaitu Reverend David Yonggi Cho. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tunjukkan kepada kita saat ini
seperti yang ditekankan oleh hambanya Pastor Adi Simo. Apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita mengabaikan, meremehkan, meninggalkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itulah salah satu kunci kekuatan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, masalah, dan kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, beberapa hamba Tuhan senior yang memang sudah dipanggil oleh Bapa di sorga pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Misalnya contoh, saya mendapatkan langsung dari orang yang dapat dipercaya, hambanya Pendeta Ishak Leo di masa hidupnya, seorang yang berdoa 8 jam sehari. Berarti sepertiga dari 24 jam dipakai untuk berdoa. Dan beliau dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudaraku, ketika beliau meninggal, orang-orang dari dalam luar negeri datang memberikan penghormatan terakhir. Oleh karena beliau begitu menjadi contoh dan teladan. Kuasa Allah kerap kali terjadi mewarnai pelayanan dari hambanya, almarhum Pendeta Ishak Leo semasa hidupnya. Oleh karena memiliki relasi dan hubungan yang benar-benar serius, murni, tulus, komitmen, dan tidak pernah abai, lalai membangun relasinya dengan Tuhan melalui doa, tentunya pujian, dan penyembahan serta firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kembali menyampaikan seorang hamba Tuhan, Pendeta Andreas Sustono, di dalam perkumpulan hamba-hamba Tuhan, beliau menyampaikan ketika para wartawan mencoba bertanya kepada Dr. Billy Graham di masa hidupnya, apa yang menjadi rahasia sukses Anda dalam pelayanan? Beliau memberikan jawaban yang mengherankan kita semua. Jawabannya apa? Jawabannya adalah lagu anak-anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ketika Dr. Billy Graham ditanya, apa yang menjadi rahasia sukses Tuhan memakai beliau secara luar biasa lewat kasih karunia-Nya untuk memuliakan namanya, menjadi berkat bagi banyak jiwa. Kuncinya adalah baca firman, doa tiap hari. Nah, sekarang ini kita akan kaitkan berkaitan dengan hambanya. Baik itu Pendeta Ishak Leo almarhum, Referen Dr. Billy Graham almarhum, Referen David Yonggicu almarhum. Mereka adalah tokoh-tokoh yang telah meninggalkan satu hal yang sangat besar dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan mereka memberikan sebuah konklusi, kesimpulan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan, mengutamakan doa dalam hidupnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita rindu menjadi seorang yang efektif dipakai oleh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa kepada Tuhan, atau membawa Tuhan kepada jiwa-jiwa, maka lengkapilah diri kita dengan semangat yang sungguh-sungguh berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena itulah rahasia dari banyak hamba Tuhan di dunia ini berhasil, sukses di mata Tuhan, dan berdampak besar di mata sesama manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang benar-benar membuka mata hati, mata rohani kita.
Kenapa doa itu menjadi sesuatu yang utama bagi mereka-mereka ini? Bagi para hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara efektif, efisien, optimal, maksimal semasa hidupnya. Mereka meyakini kebenaran firman Tuhan. Mereka meyakini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika saudara dan saya berdoa tidak bimbang, yakin, sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan pasti melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita, melalui hidup kita. Bahkan Tuhan mengabulkan dan mendengarkan doa-doa yang kita naikkan. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam khotbah di bukit, mintalah akan diberikan kepadamu. Ketoklah pintu dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Itu terkait dengan berdoa, berteriak, berseru kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang maha mendengar, maha peduli, dan sanggup mengabulkan doa-doa kita demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat yang mempertontonkan, mendemonstrasikan, menyatakan mujizat, kuasa, kemuliaan, keajaiban Tuhan kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita begini. Siapapun kita, kalau kita sudah menyaksikan, mendengarkan kisah dari para tokoh-tokoh kita, kisah dari para hamba Tuhan yang dipakai selalu luar biasa. Pendeta Ishak Leo almarhum, Pendeta Yakub Nahuwai almarhum, Reverend David Yonggicu, Reverend Dr. Billy Graham. Masih banyak lagi deretan hamba-hamba Tuhan yang selalu memprioritaskan, mementingkan doa dalam hidupnya. Mereka dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, mempermuliakan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara, hal itulah yang juga dipertontonkan oleh hambanya Pastor Randy Simon. Beliau seorang memiliki komitmen yang serius. Tidak boleh lagi tawar-menawar terkait dengan doa subuh, doa pagi. Sebelum live jam 5 waktu Indonesia Barat, memberkati banyak jiwa, ribuan jiwa yang dilayani. Itu telah dimulai dengan doa subuh, doa pagi, komitmen berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan berkenan menyatakan isi hatinya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, pembelaannya di tengah-tengah pelayanan hambanya Pastor Randy Simon. Bapak, Ibu, Saudara, saya pun banyak belajar dari para tokoh-tokoh yang kita hormati ini. Semasa mereka hidup, bahkan mereka meninggalkan jejak yang sangat baik, contoh teladan yang sangat baik bagi kita semua. Memang kita sadar, kita tahu tidak ada yang sempurna. Tapi kita bisa belajar, kita bisa memetik contoh teladan yang mereka sudah tinggalkan kepada kita. Bahwa ternyata doa dan firman adalah hal yang mutlak kita butuhkan dan perlukan ketika kita mau rindu kuasa Allah bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus yang adalah Sang Firman yang telah turun menjadi manusia, dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, Yesus sangat-sangat mementingkan doa dalam hidupnya. Ketika Yesus hendak memulai aktivitas, kegiatan, pelayanan, pengajaran, penyembuhan, dan lain sebagainya sepanjang hari, Yesus memulai hari-harinya dengan berdoa. Itu sebabnya Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di tengah-tengah Yesus mengalami pencobaan yang begitu berat dan besar,
sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Karena dia akan menanggung dosa dunia, dosa manusia yang berdosa. Di Taman Getsemani, Yesus justru getol dan gigih. Dia mengucapkan doa yang sama sebanyak 3 kali. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang nyata. Yesus mementingkan doa ketika menghadapi pergumulan yang begitu berat dan besar. Yesus juga memberikan contoh teladan sebelum memilih murid-muridnya. Yesus berdoa semalam-malaman. Bahkan ketika Yesus sudah populer, banyak orang berbondong-bondong berdesak-desakan datang mendekatinya. Yesus meninggalkan orang itu. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sekalipun dia sudah mulai populer, terkenal, sudah mulai banyak pengikut, tapi hal itu tidak membuat Yesus terpesona dan silau. Ketika sudah waktunya jam doa, dia berdoa. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memelihara kehidupan doa kita, maka kita akan mengalami ketawaran, kekeringan, kegerisangan rohani. Maka kita hanya hidup dalam tubuh jasmani ini. Dan kita akan dikendalikan oleh kuasa kedagingan atau perbuatan-perbuatan daging. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga selama 1 jam bersama dengan aku? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena kita sadar daging lemah, marilah kita berjaga-jaga dan berdoa supaya roh kita berkemenangan dan segala perbuatan daging, hawa nafsu dan lain sebagainya terkontrol, terkendali, dan hidup kita benar-benar dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan ini jangan sampai kita melayani, berkarya, beraktivitas, melakukan segala kegiatan sepanjang hari tanpa diawali, diwarnai dengan sebuah kehidupan doa. Doa itu besar kuasanya. Apalagi kalau kita didasari dengan kesungguhan, kerendahan hati, ketekunan, keyakinan. Doa-doa seperti itu sungguh dahsyat dan besar kuasanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita patut bangga, bersyukur, berterima kasih. Pendeta Ishak Leo almarhum, Pendeta Yakob Nahwai almarhum, Referen David Yonggicho almarhum, Referen Dr. Billy Graham almarhum. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka mengakhiri pertandingan yang baik. Mereka telah mencapai garis akhir. Mereka telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagi mereka mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah kepada para hambanya yang taat, setia, dan telah berbuah lebat di masa hidupnya untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kiranya ulasan ini boleh mengobarkan roh kita, menyemangati kita. 3 rahasia sukses pelayanan hambanya Reverend David Yonggicho, sehingga menimbulkan revival, pembaharuan, kebangunan rohani di Korea Selatan sampai saat ini adalah: pertama, doa; kedua, doa; ketiga, doa. Artinya berdoa, berdoa, dan berdoa. Percayalah, kuasanya akan menaungi melingkupi kita, sehingga hidup kita menjadi hormat kemuliaan yang membanggakan, menyenangkan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama manusia.
Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Selamat hidup dalam doa. Doa bukan rutinitas. Doa adalah sebuah kesukaan, kesenangan, kegembiraan. Karena doa membawa rohani kita hidup, bertumbuh, dan demonstrasi kuasanya akan real dan nyata bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.